Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya In dari kelompok 1 kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah hadis prakodifikasi, di mana sejarah hadis prakodifikasi itu dibagi menjadi 3, yaitu di masa Kanjeng Nabi, dan di masa para sahabat, dan di masa para tabi'in. Hadis pada masa Rasulullah, keberadaan hadis sudah menjadi kesepakatan bagi umat Islam, yang mana hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, hadis memiliki gunaan untuk menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, dalam hal ini ilmu hadis belum dinyatakan ada, akan tetapi para peneliti hadis itu memperhatikan dasar-dasar di dalam Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kepada para sahabat untuk menulis ayat-ayat Al-Quran dan melarangnya untuk pembukuan hadis. Tujuannya yaitu supaya tidak terjadi penggabungan antara Al-Quran dan hadis. Jadi itu kenapa pada saat itu ilmu hadis itu belum ada. Kemudian poin selanjutnya itu pencatatan hadis. Pencatatan hadis di periode pada masa Rasulullah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Kanjeng Nabi memerintahkan para sahabat untuk menulis ayat-ayat Al-Quran dan melarang pembukuan hadis, dengan tujuan yaitu supaya tidak tercampur antara hadis dan Al-Quran. Tidak diresmikan bahwasanya pada periode ini tidak ada sahabat yang tidak menulis hadis, seperti ada beberapa sahabat yaitu Abdullah bin Umar dalam kitabnya yaitu As-Sifah As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib yang menerangkan tentang hukum diat dan hukum keluarga dan lain-lain. Kemudian Abdul Malik tentang periwayatan hadis di masa para sahabat. Kemudian pencatatan hadis pada masa sahabat. Pada masa sahabat, pencatatan hadis disebut dengan Asyar al-Wahyi at-Takwin, yaitu masa diturunkannya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Nah, pada masa ini ilmu hadis atau sahabat yang mampu melakukan baca tulis itu sudah banyak yang bermunculan, meskipun kemampuan para sahabat untuk baca tulis itu masih terbatas, karena kemampuan pada masa itu untuk menulis dan membaca sangatlah sedikit. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada periode Rasulullah, ilmu hadis belum dinyatakan ada, akan tetapi para peneliti menitik beratkan pada dasar-dasar ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan bahwa kepada para sahabat untuk menulis ayat-ayat Al-Quran dan melarang pembukuan hadis. Tujuannya itu adalah agar tidak terjadi penggabungan antara ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Kemudian pada periode sahabat, periwayatan hadis itu sangat hati-hati atau sangat teliti, dikarenakan mereka fokus terhadap Al-Quran karena baru dibukukan oleh sahabat Umar dan sahabat Utsman di tahap kedua. Nah, pada periode ini disebut dengan at-taklil
taklid ar-riwayah atau pembatasan riwayat. Terus yang ketiga yaitu pada periode tabi'in. Nah, pada periode tabi'in, hadis-hadis yang sudah diterima oleh para tabi'in itu sudah ada yang berbentuk tulisan dan sudah ada yang berbentuk hafalan. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang sejarah hadis prakodifikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.